ada kitab namanya Sulam Safinah ini. Biar jenengan dengar. Soalnya kitab Sulam Safinah itu kitabnya orang Jawa. Kitabnya kecil, hanya bicara tentang apa? Sedikit pembahasan tentang akidah. Kemudian ibadah itu Sulam Safinahnya itu hanya bab zakat. Bab zakat pun sampai tidak menyinggung zakatul fitri. Jadi bab puasa sama bab haji tidak ada. Tapi kitab ini cukup populer, Pak, itu. Jadi kitab populer, ringkas tapi penuh dengan berkah itu. Karena kalau di Jawa ya pasti pertama kali belajar agama ya Pak, Safinatun Najah. Saya mendengarkan itu diskusi tentang isu yang paling ramai sekarang itu apa Pak? Berawal dari Gus Miftah itu yang apa? Bilang goblok ke penjual es teh itu, sampai mengundurkan diri Pak. Memunculkan isu diantaranya perlukah dai itu distandarisasi sehingga agama itu tidak hanya lelucon gitu. Tapi itu yang digemari ya, itu sindiran Pak Hidayat juga semacam itu. Masyarakat kita suka ngaji itu yang penting lucu nih, ora isine. Salah satu kriteria kan itu kan nggak sampai titik temu toh. Standar dai itu apa? Ya dia mengusulkan paling enggak pernah menguasai atau pernah belajar atau menguasai sulam atau apa sulam safinah. Ada Safinatun Najat dengan sulam taufik. Ini kan padahal kitab fikih yang paling apa? Paling dasar. Tapi kalau kita pahami dan kita kuasai, itu maknanya bisa dalam. Padahal Safinatun Najat itu pembahasannya itu tidak sampai membahas puasa dan haji secara apa? Secara utuh, atau pembahasan haji dan puasa itu tidak disebutkan. Zakatul fitri tidak ada. Tapi kalau zakatul mal ada. Kalau sulam taufik itu lengkap pembahasan tentang apa? Ibadah. Dan bahkan dikasih sedikit penjelasan tentang apa? Tasawuf atau ihsan. Sulam Safinah itu kan isinya dua. Yang pertama apa? Safinatun Najat, yang kedua Sulam Taufik gitu. Makanya digabung menjadi apa? Sulam Safinah. Kitab yang pertama itu Safinatun Najat yang ditulis oleh Syekh Salim Ibn Syekh Sumer Al-Khadrami. Ini orang Hadramaut. Hadramaut itu mana? Yaman. Dia pernah pindah hijrah gara-gara politik Pak. Dulu awalnya dekat dengan penguasa, akhirnya kontras dengan penguasa. Hijrah ke India, dari India ke Indonesia atau ke Jawa, yang menetap di Batavia, yaitu di Jakarta. Meninggal di Batavia atau di Jakarta. Yang makomnya itu atau kuburannya itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan di belakang Tanah Abang. Tanah Abang apa? Jakarta. Itu ada masjid. Di masjid itu ada 3 makam. Dianggap itu makamnya siapa? Penulis kitab Safinatun Najah. Tapi ada yang mengatakan makamnya ya tidak di situ, tapi di pemakaman Arab di dekat Tanah Abang. Terlepas dari itu Pak, kalau kita di Muhammadiyah kan nggak sibuk cari makam itu. Nah, itu Safinatun Najat. Berarti Safinatun Najat itu kitab penulisnya itu pernah ke Indonesia atau hidup di Indonesia. Yang kedua itu Sulam Taufik. Sulam Taufik itu ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'alwi. Jadi nasabnya itu ke Ba'alwi Pak. Yang sekarang ini juga terjadi perdebatan nggak selesai
selesai itu. Salah satu pembela Ba'alwi itu berargumentasi kalau kita tolak nasabnya Ba'alwi, karena dalam kitab nasab Ba'alwi itu di pencatatan nasabnya abad 5 sampai 9 itu tidak ditemukan. Berarti putus berapa abad itu? Abad 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, berarti 5 abad. Itu tidak ditemukan. Oleh sebab itu diskusi tentang Ba'alwi itu pro dan kontra. Ada yang menggunakan teori as-syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah itu yang penting diterima secara mayoritas. Kan kebanyakan mereka sudah diterima, ya sudah, kita percaya saja. Yang kedua menggunakan argumentasi sulam taufik. Sulam taufik itu nasabnya, nasab penulisnya Syekh Abdullah Ba'alwi itu kan nasabnya apa? Ba'alwi. Berarti kalau kita tolak nasab Ba'alwi sama dengan menolak kitab Sulam Taufik. Tapi sebenarnya ada hubungannya atau enggak, Pak? Enggak ada. Antara penulis kitab, nasab penulis kitab dengan kitab itu urusan lain. Ilmu itu kan boleh dari mana saja, Pak. Enggak harus ilmu itu harus dari orang yang memiliki nasab yang jelas. Padahal nasab kita itu semuanya rata-rata enggak jelas. Nah, kalau ilmu hanya dipandang dari nasabnya saja, kan berarti rata-rata keilmuan kita ya enggak otoritatif, enggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang nasabnya Habib atau sampai ke Rasulullah atau min dzurriyyati Rasulillah itu kan bisa dihitung. Sehingga kaidah ungdur maqala wala tangdur apa? Man qala itu kaidah yang disepakati oleh semua. Itu kitab apa? Sulam Taufik.